Rapat Paripurna ke-76, Masa Persidangan 3, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun sidang 2025-2026, dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Nomleni. Selamat sore. Shalom. Safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua BPK RI Bapak Dr. Budi Priyono yang hari ini akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Yang saya hormati staf ahli bidang kekayaan negara daerah yang dipisahkan BPK RI Bapak Dr. Bernardus Wita Pradana selaku pejabat eselon 1 pendamping. Yang saya hormati Kepala BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Bapak Rianto SEMM. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Manuel Melkiades Catalina SSJS APT. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Joko Purnawirawan Dr. Fernandus Joni Asadoma Kampung. Yang saya hormati forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir pada saat ini yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan dan Bapak pimpinan, wakil-wakil ketua dan juga Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsulat Negara Republik Demokrasi Timor Leste di Kupang yang hadir, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bank NTT, PLA Sekretaris Daerah, Kepala Asisten, Kepala Staf ahli dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan staf ahli tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini, Ketua dan wanita Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan tokoh agama, insan pers, tokoh perempuan, tokoh pemuda, sidangnya hadir di Paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran telah hadir 42 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian maka rapat paripurna ke-76 masa persidangan 3 tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini adalah 1. Penandatanganan berita acara serah terima. 2. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. 3. Sambutan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Indonesia. 4. Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kelima, doa. Kita akan masuk pada rangkaian acara sebagaimana dimaksud yang akan dipandu oleh pembawa acara. Persiapan penandatanganan berita acara serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Disilakan dengan hormat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengambil tempat di depan. Penandatanganan berita acara serah terima berturut-turut oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, persiapan penyerahan. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, penyerahan selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk tetap di tempat. Mohon izin, mohon mengarahkan pandangan ke atas balkon, mengarah kepada wartawan dan juru foto. Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLA Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk berkenan mengambil tempat di depan untuk foto bersama. Wartawan dan juru foto, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Budi Priyono, disilakan. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Insinyur Emilia Julia Nomleni. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Mentila Kalena. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur,
Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Joni Asarwana. Yang saya hormati para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati staf ahli bidang kekayaan negara daerah yang dipisahkan BPKRI Bapak Dr. Bernardus Dita Pradana. Yang saya hormati para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Konsulat Negara Republik Demokratik Timor Leste di Kupang atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Triantoro beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional pemeriksa BPKRI di pusat dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta yang saya hormati para undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 oleh BPKRI kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pimpinan DPRD, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, serta hadirin yang kami hormati, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPKRI memperoleh mandat untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian internal. Tanggung jawab BPKRI adalah menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPKRI dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar ini mengharuskan BPKRI untuk mematuhi kode etik BPK dan merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material. Dalam menjalankan tugasnya, BPKRI tidak hanya memberikan opini, tetapi juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, BPKRI mengungkapkan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain
Satu, pelaksanaan 43 paket pekerjaan belanja modal pada 5 SKPD tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan dan belum disetorkan ke kas daerah. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai 489,40 juta dan potensi kelebihan pembayaran senilai 83,36 juta, serta adanya kekurangan penerimaan daerah senilai 270,18 juta dan denda keterlambatan yang belum ditetapkan minimal senilai 120,79 juta. Atas permasalahan tersebut, BPKRI merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran, potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume, memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan, serta menetapkan denda atas keterlambatan yang belum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah. Yang kedua, pengelolaan pada aset pemerintah Provinsi NTT belum tertib, meliputi pemanfaatan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai ketentuan, serta pengamanan aset tetap dan aset lainnya pada 7 SKPD belum memadai. Hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya permasalahan hukum dan atau penyalahgunaan barang milik daerah, antara lain karena pemanfaatan BMD tanpa didukung perjanjian serta BMD yang dimanfaatkan belum tercatat di KIP. Atas permasalahan tersebut, BPKRI merekomendasikan kepada Gubernur NTT untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMD serta menginstruksikan kepada Kepala BPAD selaku pejabat penatasan barang dan Kepala SKPD terkait selaku pengguna barang untuk menertibkan pemanfaatan BMD tersebut, serta melakukan inventarisasi dan pencatatan BMD secara lengkap, memutakhirkan pembukuan dan pelaporan secara berkala, serta meningkatkan pengamanan BMD secara fisik, administrasi, dan hukum. Permasalahan dan rekomendasi tersebut secara lengkap dimuat dalam buku 2, yaitu LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum LHP ini kami serahkan, BPKRI telah meminta dan menerima tanggapan resmi Gubernur atas temuan dan konsep rekomendasi BPKRI tersebut, termasuk action plan atau rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKRI. Meskipun hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-11 sejak tahun 2015. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pencapaian tersebut. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini
kami perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, rekomendasi BPKRI ditindaklanjuti oleh Gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI per semester 2 2025, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menindaklanjuti 1.322 rekomendasi dari 1.843 rekomendasi atau 71,73% dari keseluruhan rekomendasi pada periode tahun 2005 sampai dengan 2026. Prosentase penyelesaian tindak lanjut tersebut masih di bawah target BPKRI tahun 2025 yaitu sebesar 80%. Dengan demikian, prioritas untuk segera ditindaklanjuti adalah tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi yaitu status 2 sejumlah 371 rekomendasi atau 20,13%, dan rekomendasi belum ditindaklanjuti yaitu status 3 sejumlah 148 rekomendasi atau 8,03%. Pada semester 2 tahun 2025, BPKRI juga melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai dukungan terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan ini. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil pemeriksaan kinerja atas desain strategis dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, mengungkapkan permasalahan antara lain, pemerintah Provinsi NTT belum sepenuhnya menetapkan rencana pangan daerah atau RPD, rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan atau RADPB, dan rencana aksi daerah pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal pada tahun 2025 sampai dengan 2029. Yang kedua, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan restribusi daerah, mengungkapkan permasalahan antara lain penetapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak sesuai peraturan daerah Provinsi NTT nomor 1 tahun 2024 yang mengakibatkan pemerintah Provinsi NTT berpotensi kekurangan penerimaan PBBKB atas selisih tarif PBBKB kurang ditetapkan yaitu senilai 58,99 miliar. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kepatuhan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan, mengungkapkan permasalahan antara lain rencana reklamasi dan atau pasca tambang belum sesuai ketentuan dan belum sepenuhnya didukung dengan jaminan reklamasi dan keseluruhan yang berpotensi membebani keuangan daerah untuk menata, memulihkan serta memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali. Kami mengharapkan agar LHP pemeriksaan keuangan, LHP pemeriksaan kinerja dan LHP pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi, maupun fungsi pengawasan, termasuk dalam melakukan pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026.
Nusa Tenggara Timur serta hadirin yang kami hormati, demikian hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas nama pimpinan BPKRI, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas sinergi dan dukungan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan BPKRI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menjalankan mandat pemeriksaan dengan baik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar BPKRI, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, serta memberkati upaya yang kita lakukan dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sekian dan terima kasih. Kota Kupang, Kota Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Nomedi, disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selalu sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua BPKRI Bapak Dr. Budi Priyono. Selamat datang Bapak di Kupang, karena informasinya baru pernah menginjakan kaki di Kupang secara utuh. Biasanya cuma singgah dari Kupang masuk ke kabupaten lain. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati staf ahli bidang kekayaan negara daerah yang dipisahkan BPKRI Bapak Dr. Bernardus Berita Pradana selaku pejabat eselon 1 pendamping. Yang saya hormati Kepala BPKRI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Bapak Triantoro SEM bersama dengan seluruh pejabat struktural maupun fungsional dan seluruh jajaran yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Immanuel Melkiades Lakadina SSI APT. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Joni Asadurma. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakil-Wakil Ketua dan Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini dan atau yang mewakili, dan yang saya hormati Konsulat Negara Republik Demokrasi Timor Leste di Kupang, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, juga rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Perwakilan Bank NTB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bank NTT, juga yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD,
Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Staf Ahli Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga Ketua dan seluruh jajaran Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini, para pimpinan agama dan insan pers maupun media massa, hadirin paripurna dewan yang terhormat. Yang pertama, sebelum saya mulai, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas kemurahan dan kasih setianya kita masih diberikan kehidupan, dan oleh kemurahan dan kasih setianya juga kita masih diberikan kesehatan dan diberikan hal yang baru yang begitu luar biasa untuk hadir pada acara penyerahan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas dedikasi, independensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, secara khusus terhadap keuangan Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tentu bagi kita bukan sekedar proses administratif dan formalitas tahunan, tetapi merupakan amanat pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi instrumen penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama, cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara benar, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tindak lanjut tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pemenuhan administratif semata, melainkan harus diarahkan pada perbaikan sistem, penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan yang dapat terulang di masa mendatang. Tadi kita mencatat, kalau tidak salah ini terakhir itu ada sekitar 371 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Hadirin paripurna dewan yang terhormat, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang memiliki topografi unik, di mana sebagian besar wilayahnya di-cover oleh air dan memiliki banyak pulau-pulau kecil. Karena keunikan topografi tersebut, maka NTT masih dihadapkan pada banyak persoalan seperti tantangan konektivitas antar wilayah kabupaten kota yang mengakibatkan munculnya tantangan-tantangan seperti kemiskinan, stunting, keterbatasan infrastruktur dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan pangan. Sebagai daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang besar, Nusa Tenggara Timur membutuhkan tata kelola keuangan yang benar-benar adaptif, efektif, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang produktif, berdampak langsung, dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dan pembangunan tidak hanya bertumbuh di atas kertas laporan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sampai di pelosok-pelosok, pulau-pulau terkecil, wilayah perbatasan, dan kawasan terpencil di Nusa Tenggara Timur. Paripurna dewan yang terhormat, selain itu DPRD juga menekankan pentingnya pengelolaan badan usaha milik daerah secara profesional dan akuntabel. DPRD dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengesahkan peraturan daerah perubahan bentuk hukum serta peraturan daerah penyertaan modal 4 BUMD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan agar dapat mendongkrak pendapatan untuk peningkatan PAD. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sudah melantik pengurus seperti Dewan Komisaris dan Direksi serta Direktur untuk BUMD kita. Profisiat atas pelantikan tersebut. Semoga tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan penuh amanah, tapi kita juga
dengan meritokratik. Sehingga ekspektasi kita semua yang hadir di sini dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa terpenuhi. Kita juga berharap agar BUMD kita menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah yang sehat, transparan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaannya. Hadirin paripurna yang berbahagia, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan konstruktif. Kami akan memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi perhatian bersama dan segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat. Kami juga berharap sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, BPK RI, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pembangunan yang semakin berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sekali lagi akan tetap dan terus meminta BPK RI untuk tetap menjadi pengingat bagi pemerintah provinsi dan kita semua dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, good governance dan clean government, secara demokratis, transparansi, akuntabel, responsif, partisipatif, dan efektif dan efisien. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kerja dan pengabdian dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sekali lagi untuk opini wajar tanpa pengecualian. Penghargaan ini sudah didapatkan sekali lagi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015. Dan ini sekali lagi yang ke-11 kali. Dan kami berharap bahwa semua yang kita dapatkan hari ini kita berikan apresiasi penuh atas capaian ini. Dan kita berharap bahwa penghargaan ini sebenarnya ini bukan juga sekedar penghargaan, tapi juga hasil kerja. Dan kita berharap bahwa ini terus bisa mengacu dan memicu kinerja yang semakin baik dan membawa kemanfaatan yang besar dan merata bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Doa dipimpin oleh pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilih hadirin yang kami hormati, mari sejenak kita menundukkan kepala, menundukkan hati kita untuk berdoa mensyukuri penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam seluruh kegiatan kita pada saat ini. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Kristus Yesus, Sang Penjunan Agung, yang terus membentuk kami hingga seturut kehendak-Mu yang kudus. Saat ini, kami tertunduk di hadirat-Mu, memohon supaya Engkau berkenan memberi keteduhan jiwa bagi kami semua, supaya kami dapat berpikir jernih, bijak dan tepat, untuk bisa menemukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, karuniakan kami keterbukaan untuk memahami, kemampuan untuk menyimak dan menyikapi hasil pemeriksaan yang telah kami terima, supaya kami terus berbenah diri ke arah yang lebih baik demi pelayanan yang lebih maksimal bagi Tuhan dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat setiap hari yang Tuhan anugerahkan sebagai kesempatan untuk berkarya dan menjadikan hidup kami berkat melalui tugas dan tanggung jawab kami. Pada akhirnya ya Allah,
terjadi. Demi Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Pernyataan penutupan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai dan untuk itu rapat paripurna ini dapat kita akhiri. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini. Maka rapat paripurna ke-76 pada masa persidangan 3 atau sidang 2025-2026 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 saya